Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panji. Terima kasih sudah bergabung dalam channel TV Panji ini. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah tema besar, yaitu memahami budaya Panji. Nah, sebetulnya tema ini sudah pernah saya tulis dalam buku, yaitu memahami budaya Panji. Ya, di buku ini ada banyak sudut pandang tentang budaya Panji itu seperti apa. Ya, jadi mulai tentang Panji itu apa, kata Panji. Lantas cerita Panji, apa bedanya cerita Panji dengan budaya Panji? Yang dimaksud dengan Panji itu menyebar kemana-mana. Ya, cerita Panji ternyata menyebar kemana-mana, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara, berbagai daerah di Indonesia, bahkan menyebar ke berbagai negara di Asia Selatan. Kita nanti juga akan mencoba memahami dongeng Panji itu apa. Ada banyak dongeng-dongeng Panji. Cerita Panjinya seperti apa? Juga kaitan seni Panji atau cerita Panji dengan seni pertunjukan. Hubungannya Panji dengan seni rupa, dengan sejarah. Ada juga bahasan topik nanti di serial berikutnya tentang Panji dan Arjuna. Ya, kalau di Mahabharata kita kenal tokoh Arjuna, kita punya tokoh Panji. Juga hubungannya Panji dengan relief di banyak candi. Ya, ada juga hubungannya Panji dengan lingkungan hidup. Hubungan budaya Panji dengan ekonomi kreatif. Hubungan Panji dengan Mahabharata dan Ramayana. Bahkan nanti juga kita akan membahas tentang naskah-naskah cerita Panji yang sudah diakui sebagai Memory of the World oleh UNESCO. Kita akan membahas satu persatu dalam serial bersambung ini. Yang pertama, dari seri yang pertama ini adalah tentang memahami kata Panji. Saya seringkali ditanya orang tentang Panji itu apa? Panji itu apa sih? Nah, sebetulnya kata Panji itu sendiri itu punya banyak makna. Ya. Kalau yang pertama kita bisa menyebut Panji itu adalah nama orang. Ya. Contohnya misalnya Panji Pragiwaksono. Ya, itu kan nama komedian yang terkenal ya. Ada Panji macam-macam ya, orang punya nama Panji, ada Panji Sulaiman, Panji apapun ya, gitu ya. Bisa Panji Nur Cahyo sebagai sebuah nama boleh aja. Atau sebagai sebuah julukan. Ya, pernah ada di serial di televisi namanya Panji Millennium, Panji Koming, Panji Tengkorak. Ya, itu adalah nama-nama julukan. Kemudian Panji juga bisa berarti nama gelar. Ya, kalau kita pernah dengar namanya Gubernur Jawa Timur tahun 1967 sampai 71 kalau nggak salah. Itu yang namanya Muhammad Nur. Itu dari Madura, dari Pamekasan. Nama lengkapnya adalah Raden Panji Muhammad Nur, RP Muhammad Nur. Nah, jadi Panji di sini sebagai gelar. Juga ada yang namanya Raden Panji Suroso. Itu salah satu pahlawan nasional yang sudah dijadikan nama jalan di Malang. Kalau kita ke Malang itu ada jalan menuju Terminal Arjosari namanya Jalan RP Suroso. Ya, jadi Panji sebagai nama gelar. Dalam cerita sejarah kita juga dengar ada namanya Mapanji. Mapanji Garasakan, Mapanji Joyoboyo, Mapanji macam-macam ya. Itu Mapanji atau Panji adalah nama gelar. Ya, kira-kira kalau dalam dunia kebangsawanan seperti Raden Panji, Raden Mas, Raden Bei, ya, sebagai sebuah nama gelar. Pengertian Panji yang berikutnya adalah nama tempat atau nama daerah. Di Sidoarjo ada namanya Desa Siwalan Panji. Ya, ada apa namanya lagi Panji, Siwalan Panji. Di Situbondo ada yang namanya Kecamatan Panji, ada Desa Panji. Ya, di Bali juga ada Desa Panji. Di Malaysia ada Desa Panji. Ya, bahkan di Surabaya itu ada, dan juga di Malang ada daerah yang namanya Kepanjen.
Nah, jadi kepanjian asal kata dari kata kapanjian. Maka disebut kapanjian menjadi kepanjen. Jadi konon dulu kala daerah yang dinamakan Kepanjen itu adalah tempatnya para panji, atau setidaknya ada satu tokoh panji yang pernah tinggal di situ. Ya, analog dengan ini adalah seperti kata pecinan. Pecinan itu kan nama daerah yang banyak orang Cinanya, keturunan Cina. Ya, ada juga Kauman. Kauman adalah daerah yang ditinggali oleh keturunan Arab, ya, menjadi daerah Kauman, gitu ya. Kemudian panji yang berikutnya bisa jadi umbul-umbul atau bendera, ya, disebut panji atau panji-panji. Nah, makanya kalau ada sebuah organisasi itu apa kan punya pataka, ya, pataka itu kemudian diserahkan sebagai panji-panjinya apa Mojopahit, panji-panjinya tentara, panji-panjinya organisasi apapun, ya, itu panji-panji atau panji. Jadi kata panji itu sendiri punya banyak macam, ya. Nah, kalau begitu cerita panji itu apa? Saya akan singkat aja karena nanti akan kita bahas lebih dalam di episode berikutnya. Jadi ketika saya ditanya orang, apa sih cerita panji itu? Saya membalikkan pertanyaan itu dengan pertanyaan juga. Ini sebagai sebuah awal, ya, supaya kita tidak, artinya supaya kita bisa membayangkan cerita panji seperti apa. Barangkali kita pernah dengar dongeng yang sangat terkenal, yaitu Andi-Andi Lumut, ya kan? Dongeng ini adalah dongeng masa kecil yang sering diceritakan orang-orang tua. Kita juga sering mendengar Andi-Andi Lumut dalam seni pertunjukan dan cerita-cerita yang lain, ya. Andi-Andi Lumut adalah dongeng yang terkenal yang berkisah tentang beberapa perempuan, namanya ada kelenting abang, kelenting biru, kelenting hijau, kelenting kuning, yang mereka itu unggah-unggahi atau melamar seorang jejaka yang namanya Andi-Andi Lumut. Ya, ternyata kemudian dalam cerita ini yang terpilih menjadi pemenang, menjadi yang dipilih oleh Andi-Andi Lumut tadi adalah kelenting kuning. Yang dalam cerita itu diceritakan kelenting kuning punya penampilan yang tidak menarik. Nah, ending dari cerita ini adalah bahwa kemudian Andi-Andi Lumut itu ternyata adalah Raden Panji Asmorobangun yang menyamar menjadi Andi-Andi Lumut. Sedangkan kelenting kuning adalah Dewi Sekartaji yang menyamar menjadi kelenting kuning. Karena itulah kemudian pertemuan antara kelenting kuning dengan Andi-Andi Lumut adalah pertemuan akhir dari Sekartaji dan Raden Panji Asmorobangun. Jadi kalau orang bertanya, apa itu cerita panji? Kalau saya balik pertanyaannya, pernah dengar dongeng Andi-Andi Lumut enggak? Nah, Andi-Andi Lumut itu adalah salah satu contoh cerita panji dalam bentuk dongeng. Saya bilang salah satu, banyak contoh-contoh yang lain, ya. Jadi secara garis besar saya singkat aja, cerita panji adalah kisah percintaan antara Raden Panji Inukertapati atau Panji Asmorobangun, putra mahkota kerajaan Jenggala, dengan Dewi Sekartaji atau Candrakirana, putri mahkota dari kerajaan Kadiri atau Panjalu. Secara umum seperti itu. Lantas apakah cerita ini hanya sekedar percintaan saja? Kita akan kupas dalam episode berikutnya. Terima kasih. Salam Panji.